Ada bencana yang bisa menghancurkan sebuah kota. Ada juga bencana yang bisa melumpuhkan sebuah negara. Namun tanpa sepengetahuanmu, ada peristiwa yang lebih langka dan lebih menakutkan dari itu. Dan itu adalah kehancuran perlahan dari seluruh benua. Peta dunia kita akan segera berubah. Aku sedang membicarakan tentang benua Afrika yang akan terbelah menjadi dua. Di bagian timur Afrika ada kekuatan besar yang sedang bergerak di bawah tanah. Ini bukan perang, bukan perubahan iklim, dan juga bukan bencana alam sementara. Ini adalah proses geologi yang sudah dimulai jutaan tahun yang lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Menurut penelitian para ahli geologi, sistem Rift Afrika Timur adalah jaringan retakan dan garis patahan yang sangat luas, di mana lempeng tektonik yang berbeda perlahan-lahan terpisah. Ini berada di bawah Afrika. Afrika memiliki lempeng tektonik yang sangat luas. Proses ini dapat menyebabkan terbentuknya samudera baru. Namun sebelum itu terjadi, proses ini menyebabkan gempa bumi yang kuat di Afrika dan di sini juga terdapat beberapa gunung berapi paling aktif di dunia. Salah satu contoh paling jelas dari fenomena ini dapat ditemukan di Republik Demokratik Kongo. Di sini berdiri Gunung Nyiragongo, sebuah gunung berapi yang bernama Niragonggong. Isang bulkan na matagal nang kinatatak. Ini kata para ahli. Bukan hanya karena gunung ini aktif, tetapi juga karena jenis lava yang unik di dalamnya. Sebagian besar aliran lava di dunia bergerak lambat. Seringkali orang-orang punya cukup waktu untuk pergi. Namun di Nyiragongo, situasinya berbeda. Lava di sini lebih cair dan mengalir lebih cepat dibandingkan lava biasa dari gunung berapi lain. Karena itu, sebuah letusan bisa menjadi sangat merusak hanya dalam waktu singkat. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari kamu dan jangan lupa subscribe channel kita. Ini sudah sangat membantu kami para content creator. Jadi, mari kita mulai. Pada tanggal 17 Januari 2002, terjadi sesuatu yang aneh di kota Goma. Tiba-tiba, retakan di sisi gunung berapi terbuka dan lava dalam jumlah besar mulai mengalir menuju kota. Dalam hitungan jam saja, jalan-jalan tertutup, ribuan rumah hancur, dan bahkan bandara kota ikut terdampak. Menurut laporan dari organisasi ilmiah dan kemanusiaan, puluhan ribu orang terpaksa mengungsi sementara lava terus mengalir. Berdasarkan beberapa perkiraan, hampir setengah juta penduduk terdampak. Sebagian besar wilayah Goma rusak dan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Namun bagi para ilmuwan, letusan ini bukan sekedar bencana gunung berapi biasa. Ini adalah sebuah peringatan. Sebuah tanda bahwa ada perubahan yang lebih besar sedang terjadi di kedalaman bumi. 3 tahun kemudian, peristiwa aneh lainnya terjadi di Afrika Timur. Kali ini terjadi di Ethiopia. Pada tahun 2005, serangkaian gempa bumi melanda wilayah Afar. Pada saat yang sama, daerah vulkanik Dabahu menjadi aktif. Namun yang lebih mengejutkan bukanlah abu atau asap yang naik ke udara, melainkan tanah itu sendiri. Saat aktivitas seismik terus berlangsung, sebuah retakan besar terbuka di permukaan tanah. Retakan ini membentang sepanjang kurang lebih 37 mil di beberapa bagian wilayah tersebut. Bagi penduduk setempat, ini seperti adegan dari sebuah film bencana. Namun bagi para ahli geologi, ini adalah kesempatan langka untuk menyaksikan proses pemisahan sebuah benua saat itu terjadi. Sementara para ahli mempelajari peristiwa di Kongo dan Ethiopia, sebuah hubungan penting pun muncul. Meskipun tempatnya berbeda dan bencananya berbeda, keduanya memiliki asal-usul yang sama. Sistem rift yang luas yang secara perlahan menarik kedua sisi Afrika Timur. Di bawah wilayah ini, magma panas terus naik dari kedalaman planet. Proses ini yang memperkuat gempa bumi, menggerakkan gunung berapi, dan secara perlahan melemahkan kerak bumi di wilayah tersebut. Dan meskipun proses ini berjalan lambat, bagi para ahli geologi, jelas bahwa ada perubahan besar yang sedang terjadi saat ini. Letusan di Kongo dan retakan tanah di Ethiopia bukanlah kisah yang terpisah. Mereka adalah bagian dari satu transformasi geologi yang dapat mengubah peta Afrika di masa depan yang sangat jauh. Namun jika kita melihat peta Afrika saat ini, kita tidak akan melihat lautan yang membelah benua tersebut. Namun, menurut para ahli geologi, mungkin hal ini tidak akan tetap seperti itu selamanya. Di bawah bagian timur Afrika,
terdapat batas geologi yang sangat luas yang melewati berbagai negara, termasuk Ethiopia, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, dan wilayah sekitarnya lainnya. Inilah tempat di mana lempeng tektonik yang berbeda perlahan-lahan saling bergerak menjauh. Proses ini sangat lambat. Faktanya, dalam 1 tahun pergerakannya biasanya hanya beberapa milimeter saja. Hampir mustahil untuk diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika efeknya digabungkan selama jutaan tahun, perubahannya menjadi sangat besar. Hal yang sama juga terjadi pada masa lalu planet kita. Menurut penelitian para ahli geologi ratusan juta tahun yang lalu, hampir semua daratan di bumi adalah bagian dari sebuah superbenua yang sangat besar yang disebut Pangea. Seiring berjalannya waktu, lempeng tektonik mulai bergerak hingga terbentuklah benua-benua yang kita kenal sekarang. Jadi bagi para ilmuwan, apa yang terjadi di Afrika Timur bukanlah kecelakaan alam yang aneh. Ini adalah proses yang telah terjadi beberapa kali dalam sejarah bumi. Perbedaannya sekarang adalah kita sudah memiliki kemampuan untuk mengamatinya saat sedang terjadi. Salah satu tempat terpenting untuk memahami hal ini adalah segitiga Afar di bagian timur Laut Afrika. Di sini, 3 lempeng tektonik besar bertemu. Lempeng Nubia yang mencakup sebagian besar Afrika, lempeng Somalia yang terletak di bagian timur benua, dan lempeng Arab yang terhubung dengan semenanjung Arab. Menurut para ahli geologi, ketiga lempeng ini tidak saling mendorong ke dalam, melainkan perlahan-lahan saling menjauh satu sama lain. Seiring jarak di antara mereka semakin melebar yang meregangkan kerak bumi, kerak tersebut perlahan-lahan menipis, retak, dan menjadi jalur bagi magma dari kedalaman planet. Inilah alasan mengapa ada begitu banyak gunung berapi aktif dan gempa bumi di wilayah ini. Dan inilah juga alasan mengapa beberapa ilmuwan percaya bahwa di masa depan yang sangat jauh, air dari Samudra Hindia mungkin akan masuk ke bagian-bagian rendah dari sistem retakan ini. Jika itu terjadi, mungkin akan terbentuk laut baru. Dan jika proses ini terus berlanjut selama jutaan tahun, kemungkinan ini akan menjadi samudra yang sepenuhnya baru. Tapi penting untuk diingat bahwa ini tidak akan terjadi dalam masa hidup kita. Menurut sebagian besar studi geologi, jenis pemisahan benua seperti ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemungkinan bisa memakan waktu dari beberapa juta tahun hingga puluhan juta tahun sebelum bentuk benua benar-benar berubah. Sementara itu, pertanyaan yang lebih penting bagi orang-orang yang tinggal di sana bukanlah kapan samudra baru akan terbentuk, melainkan bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tengah aktivitas geologi yang terus berlangsung. Di berbagai bagian Afrika Timur, gempa bumi, munculnya retakan baru di tanah, dan letusan gunung berapi secara teratur terjadi. Bagi banyak penduduk, ini sudah menjadi bagian dari kehidupan normal. Ada komunitas yang tinggal dekat dengan gunung berapi aktif. Ada jalan-jalan yang melewati daerah-daerah yang sebelumnya sudah terkena retakan tanah, dan ada kota-kota yang semua orang tahu bisa terdampak lagi jika gunung berapi di dekatnya menjadi aktif. Namun meskipun begitu, kehidupan tetap berjalan. Ada anak-anak yang tetap pergi ke sekolah. Ada bisnis-bisnis yang buka setiap hari. Ada keluarga-keluarga yang terus membangun masa depan mereka di tempat-tempat yang sudah lama dianggap tidak stabil secara geologis. Sementara para ahli mempelajari wilayah ini, ada satu lagi penemuan mengejutkan yang muncul. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan berpikir bahwa pemisahan Afrika Timur hanyalah akibat dari pergerakan normal lempeng tektonik. Namun ketika mereka meneliti lebih dalam ke bawah wilayah tersebut dengan menggunakan pencitraan seismik modern, mereka menemukan gambaran yang lebih rumit. Menurut penelitian dari para peneliti Universitas Glasgow dan institusi internasional lainnya, ada bukti yang menunjukkan adanya kenaikan material panas yang sangat besar dari mantel bumi di bawah Afrika Timur. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai mantel plume atau super plume. Secara sederhana, ini adalah bagian mantel yang sangat luas dan lebih panas dibandingkan dengan batuan di sekitarnya di kedalaman planet. Saat terus naik selama jutaan tahun, hal ini menyebabkan tekanan pada kerak di atasnya. Secara perlahan, ini melemahkan dan menarik bagian-bagian dari benua. Meskipun masih banyak pertanyaan tentang peran pasti dari super plume dalam proses ini, jelas bagi para ilmuwan bahwa bukan hanya pergerakan sederhana lempeng tektonik yang terjadi di bawah Afrika Timur. Ada kekuatan yang lebih dalam dan lebih luas yang terlibat. Dan sementara kekuatan itu bergerak diam-diam di kedalaman bumi, kekuatan itu terus mengubah salah satu benua terbesar di planet kita.
Meskipun demikian, seiring para ilmuwan semakin mempelajari Rift Afrika Timur, semakin jelas bahwa bukan hanya retakan sederhana pada benua yang terjadi di bawah Afrika. Faktanya, ada bukti yang menunjukkan bahwa kekuatan yang mendorong proses ini tidak bergerak secara terus-menerus. Menurut beberapa studi modern dari tim riset internasional, termasuk para ilmuwan dari Universitas Southampton, kemungkinan material panas yang naik dari mantel bumi bergerak seperti serangkaian denyut atau gelombang, bukan aliran yang terus-menerus. Dengan kata lain, ini tidak seperti keran yang terus mengalir. Ini lebih mirip dengan detakan. Setiap kali material yang sangat panas bergerak dari kedalaman planet, tekanan di kerak bagian atas akan bertambah. Seiring berjalannya waktu yang sangat lama, proses yang berulang-ulang ini dapat membantu melemahkan bagian-bagian benua dan memperluas sistem rift. Namun saat para ahli mencoba memahami kekuatan-kekuatan ini, ada satu lagi misteri bumi yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian mereka. Dan ini berkaitan dengan air. Ketika ditanya dari mana asal lautan bumi, kita sering berpikir bahwa semua air ada di laut, sungai, danau, awan, dan es. Namun dalam beberapa dekade terakhir, pandangan ini mulai berubah. Pada tahun 2014, sebuah penelitian yang dipimpin oleh para peneliti dari Universitas Northwestern di Amerika Serikat memberikan bukti kuat bahwa ada sejumlah besar air yang mungkin tersembunyi di bagian dalam mantel bumi. Ini bukanlah danau bawah tanah yang bisa direnangi. Ini juga bukan lautan besar di bawah tanah seperti yang sering terlihat di film-film fiksi ilmiah. Sebaliknya, air tersebut terikat di dalam struktur mineral yang terbentuk di bawah panas dan tekanan yang sangat tinggi. Salah satu mineral terpenting yang sedang dipelajari oleh para ilmuwan adalah ringwoodite. Mineral ini hanya terbentuk di bagian bumi yang sangat dalam, di mana tekanan dan suhu sangat tinggi. Ketika para ahli menganalisis komposisinya, mereka menemukan bahwa mineral ini dapat mengandung hidrogen dan oksigen di dalam struktur kristalnya. Dengan kata lain, mineral ini mampu menyimpan sejumlah besar air dengan cara yang tidak terlihat oleh orang biasa. Karena hal ini, ada beberapa ilmuwan yang percaya bahwa mungkin ada lebih banyak air yang tersembunyi di mantel daripada yang kita kira sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa masih belum sepenuhnya pasti seberapa besar jumlah totalnya. Para ahli masih terus mempelajari ukuran pasti dan distribusi reservoir ini. Namun, satu hal yang jelas, siklus air di bumi ternyata lebih rumit daripada yang diajarkan di banyak buku dulu. Ternyata air tidak hanya berputar di antara lautan, awan, hujan, dan sungai saja. Ada juga bagian dari siklus ini yang bisa mencapai ratusan kilometer di bawah kaki kita. Menurut para ahli geologi, ada kemungkinan air yang ada di permukaan bumi sekarang terhubung dengan proses-proses yang terjadi saat planet ini baru terbentuk miliaran tahun yang lalu. Sebagian dari air ini mungkin turun ke mantel melalui zona subduksi. Sementara yang lain bisa kembali ke permukaan melalui aktivitas vulkanik. Artinya, ada pertukaran material yang lambat namun sangat luas antara permukaan bumi dan bagian dalam yang paling dalam. Dan disinilah cerita Afrika Timur menjadi lebih menarik. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa beberapa bagian mantel di bawah wilayah ini mungkin memiliki konsentrasi mineral pembawa air yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat lain. Ketika keberadaan mineral-mineral ini digabungkan dengan naiknya material mantel yang sangat panas dari bawah, beberapa proses geologi mungkin menjadi lebih cepat. Ini tidak berarti ada lautan raksasa yang secara langsung membelah Afrika dari bawah. Namun ini menunjukkan bahwa banyak proses yang saling berhubungan sedang bekerja secara bersamaan di kedalaman benua. Dan saat para ilmuwan mempelajari proses-proses ini, ada satu lagi tempat aneh di Afrika Timur yang sudah lama menjadi teka-teki. Sebuah danau yang tampaknya tidak sesuai dengan pemahaman kita yang biasa tentang alam. Di bagian utara Tanzania dekat kawasan Rift, terdapat Danau Natron. Sekilas ini hanyalah sebuah danau di tengah lingkungan yang kering, namun airnya sangat berbeda. Karena konsentrasi natrium karbonat dan mineral terlarut lainnya yang tinggi, tingkat alkalinitas danau ini mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi oleh sebagian besar hewan. Inilah juga alasan mengapa beberapa foto burung dan hewan yang ditemukan terawetkan di sekitar danau menjadi terkenal. Seringkali danau ini digambarkan di internet sebagai danau yang mengubah hewan menjadi batu. Namun, menurut para ilmuwan, lebih tepat dikatakan bahwa tingkat alkalinitas yang tinggi dan kandungan mineral dalam air membantu mengawetkan beberapa sisa hewan setelah mereka mati.
Mereka tidak benar-benar berubah menjadi batu, namun efeknya cukup membuat beberapa sisa yang ditemukan di sekitar danau tampak seperti patung. Dan seperti banyak tempat aneh lainnya di Afrika Timur, Danau Natron juga memiliki hubungan dengan geologi aktif di wilayah tersebut. Mineral-mineral yang memberikan kimia unik pada danau ini berkaitan dengan proses vulkanik dan tektonik yang telah lama membentuk bagian Afrika ini. Singkatnya, dari gunung berapi, retakan di benua, hingga danau-danau aneh. Satu cerita yang perlahan-lahan terungkap. Ada kekuatan besar yang bekerja di bawah Afrika Timur. Dan semakin banyak yang kita temukan tentang hal ini, semakin luas pemahaman kita tentang bagaimana bumi terus mengubah bentuknya sendiri. Jadi meskipun sering disebut sebagai danau yang mengubah hewan menjadi batu, sains di baliknya sebenarnya jauh lebih rumit. Dan disinilah bagian paling unik dari Danau Natron masuk. Danau yang berbahaya bagi banyak hewan justru menjadi sumber kehidupan bagi yang lain. Menurut National Geographic, Danau Natron adalah tempat berkembang biak yang penting bagi flamingo kecil. Di tempat yang hampir tidak didekati oleh predator, flamingo-flamingo menemukan benteng alami mereka. Air yang ditakuti oleh hewan lain justru menjadi perlindungan bagi sarang mereka. Pada musim berkembang biak, ribuan flamingo datang ke sini. Di bagian dangkal danau, mereka membuat sarang di pulau-pulau kecil dan hamparan lumpur yang sulit dijangkau oleh hewan lain. Jadi di satu tempat, kamu bisa melihat dua sisi alam. Bagi sebagian, itu adalah kematian. Bagi yang lain, itu adalah keselamatan. Dan sementara Danau Natron menunjukkan efek unik dari mineral vulkanik dan aktivitas terumbu di permukaan tanah, ada satu tempat lagi di Afrika yang bahkan lebih mengejutkan para ilmuwan. Ini bukan danau, juga bukan gunung berapi. Ini adalah lingkaran raksasa di tengah gurun Sahara. Di Mauritania, dari luar angkasa bisa terlihat sebuah formasi yang sangat besar seperti mata. Banyak orang menyebutnya sebagai mata Sahara. Dalam ilmu pengetahuan, ini dikenal sebagai struktur Richard. Dari atas, bentuknya seperti serangkaian cincin besar di tengah gurun. Karena bentuknya yang hampir bulat, dulu banyak orang berpikir bahwa ini mungkin bekas kawah tumbukan dari meteorit. Namun menurut NASA Earth Observatory, ini bukanlah kawah sederhana dari Sahara akibat tumbukan benda luar angkasa. Sekarang para ahli geologi lebih menerima bahwa struktur Richard adalah sebuah kubah geologi yang tererosi. Artinya, dulunya ini adalah bagian batuan yang menonjol yang perlahan-lahan terkikis oleh erosi selama waktu yang sangat lama. Saat batuan yang lebih lunak terkikis, lapisan yang lebih keras tertinggal sehingga membentuk tampilan seperti target raksasa di tengah gurun. Karena bentuknya yang unik, banyak teori bermunculan tentang tempat ini. Ada yang mengatakan mungkin ini ada hubungannya dengan Atlantis yang hilang. Ada juga yang membandingkan bentuknya dengan gambaran kuno dari Plato. Tapi sampai sekarang, belum ada bukti ilmiah yang kuat yang membuktikan bahwa struktur Richard adalah sebuah kota kuno atau sisa-sisa Atlantis. Jadi kalau bicara soal dokumenter, penjelasan seperti ini lebih aman dan lebih benar. Mata Sahara tidak perlu menjadi kota mitos untuk menjadi mengagumkan. Karena kisah aslinya jauh lebih dalam. Ini adalah catatan alami tentang pergerakan tanah, pengangkatan batu, erosi, dan sejarah panjang bumi yang terukir di tengah gurun. Di Danau Natron, kita bisa melihat bagaimana geologi bisa membuat sebuah danau menjadi sangat berbahaya. Di struktur Richard, kita bisa melihat bagaimana gerakan lambat waktu dan tanah bisa menciptakan bentuk yang hampir sempurna. Bentuk mereka berbeda, tapi keduanya sama-sama menjadi pengingat bahwa Afrika bukan hanya sebuah benua gurun, savana dan pegunungan. Ini adalah laboratorium hidup bumi, tempat di mana kekuatan planet bisa terlihat, kadang dalam api, kadang dalam air, dan kadang dalam cincin batu yang bahkan bisa dilihat dari luar angkasa. Sebenarnya, alasan sebenarnya mengapa ini terbentuk jauh lebih menarik daripada banyak teori konspirasi. Ini menunjukkan betapa banyak yang bisa dilakukan alam jika diberi cukup waktu. Dan saat para ilmuwan mencoba memahami formasi aneh di Sahara, ada satu lagi teka-teki yang ditemukan di pasir gurun itu sendiri. Ini bukan batu, bukan juga fosil. Ini adalah sejenis kaca. Di tengah gurun Libya terdapat ribuan potongan kaca kuning yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ini dikenal sebagai kaca gurun Libya. Sekilas, benda ini tampak seperti potongan kaca biasa. Namun ketika para ilmuwan menelitinya, mereka menemukan bahwa benda ini sangat tua. Lebih tua dari piramida, lebih tua dari kota-kota pertama, dan lebih tua dari sejarah manusia. Menurut penelitian, benda ini terbentuk sekitar 26 juta tahun yang lalu.
Karena itu, jelas bahwa benda ini bukan buatan manusia. Pertanyaan yang lebih besar adalah apa yang menciptakannya. Untuk melelehkan pasir dan mengubahnya menjadi kaca, dibutuhkan suhu yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari panas gurun pada umumnya. Itulah sebabnya banyak ahli geologi percaya bahwa pernah terjadi peristiwa kosmik yang sangat dahsyat di wilayah ini pada masa lalu. Kemungkinan besar sebuah meteorit besar atau asteroid meledak di atmosfer atau menghantam dekat lokasi tersebut, menciptakan panas yang cukup untuk benar-benar melelehkan bagian-bagian luas pasir kaya kuarsa di daerah itu. Namun demikian, masih ada beberapa detail yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan hingga saat ini. Jadi meskipun ada beberapa teori yang kuat, asal-usul pasti dari kaca gurun Libya masih tetap menjadi bagian dari misteri. Namun bukan hanya batu dan kaca yang ditemukan di Sahara. Di bawah pasirnya juga tersembunyi jejak-jejak manusia yang pernah hidup di sini pada masa ketika tempat ini belum menjadi gurun. Pada tahun 2003 ditemukan sebuah situs arkeologi penting di Niger yang dikenal sebagai Gobero. Sekarang tempat itu sangat kering. Namun ribuan tahun yang lalu ada danau di sini dan cukup air untuk mendukung komunitas manusia yang besar. Para arkeolog menemukan ratusan makam yang tersebar dan memberikan informasi penting tentang para penghuni kuno di Sahara. Beberapa kelompok pertama adalah pemburu dan nelayan yang hidup pada masa yang disebut Sahara Hijau, sebuah periode ketika sebagian besar wilayah ini lebih basah dan lebih hijau. Ketika iklim berubah lagi, beberapa komunitas ini menghilang dan digantikan oleh kelompok manusia lain. Salah satu penemuan paling terkenal di Gobero adalah pemakaman seorang wanita dan 2 anak yang berbaring berdampingan. Ribuan tahun telah berlalu, namun dari posisi mereka masih terlihat ikatan erat layaknya sebuah keluarga. Bagi para arkeolog, ini adalah salah satu penemuan paling mengharukan di seluruh Sahara. Ini mengingatkan kita bahwa sebelum tempat ini menjadi gurun, ada orang-orang yang hidup, mencintai, membangun keluarga, dan meninggalkan jejak yang masih dapat ditemukan hingga sekarang. Dan ada satu tempat lagi di Sahara yang menunjukkan betapa awalnya manusia mulai mengamati langit. Ini adalah Nabta Playa di selatan Mesir. Sekarang tempat ini dikelilingi oleh pasir. Namun ribuan tahun yang lalu, ini adalah tempat penting bagi komunitas kuno. Di sini ditemukan sebuah lingkaran batu yang usianya lebih tua daripada Stonehenge di Inggris. Menurut banyak peneliti, tempat ini mungkin digunakan sebagai semacam penanda astronomi untuk melacak pergerakan matahari dan perubahan musim. Ada teori-teori yang lebih rumit yang menghubungkannya dengan bintang-bintang dan rasi bintang di langit. Namun beberapa di antaranya belum sepenuhnya terbukti. Yang jelas, orang-orang yang tinggal di sini sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengamati langit ribuan tahun sebelum Mesir kuno yang terkenal itu muncul. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari misteri Sahara. Ketika kita melihat gurun itu sekarang, seolah-olah tidak ada kehidupan di sana. Namun di bawah setiap gundukan pasir, mungkin tersembunyi bagian dari sejarah bumi, danau purba, komunitas yang hilang, jejak dampak kosmik, dan rahasia yang masih terus coba dipahami oleh para ilmuwan hingga saat ini. Karena terkadang misteri terbesar di planet kita tidak ditemukan di kedalaman lautan atau di bintang-bintang yang jauh. Mereka hanya tersembunyi di bawah beberapa meter pasir, menunggu untuk ditemukan kembali.